Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Coba nanti kalau ibu bilang bagaimana kabarnya hari ini, kalian jawab alhamdulillah, ceria, bahagia, luar biasa. Bisa? Kita ulangi lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ceria, bahagia, luar biasa. Oke, terima kasih. Nah, ibu mau tanya, hari ini siapa yang tidak masuk ya? Anak kelas 3A masuk semua? Alhamdulillah, anak kelas 3A semua bisa mengikuti pelajaran matematika pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta kepada Mbak Anggi untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih kepada Mbak Anggi. Ibu mau tanya, minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Iya, pintar. Satuan waktu pada tahun, minggu, bulan, dan hari. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satuan waktu pada jam. Ada yang tahu satuan waktu pada jam? Hari ini kita belajar ya. Nah, sebelum itu ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah melaksanakan diskusi bersama, siswa bisa menganalisis konsep satuan waktu pada jam dengan benar. Yang kedua, setelah melaksanakan diskusi bersama, siswa bisa menguraikan jenis-jenis satuan waktu dengan tepat, mengetahui cara menentukan kedudukan jarum jam, menentukan peristiwa yang lebih lama, dan mendesain letak jarum jam pada waktu tertentu dengan tepat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu mau tanya, tadi pagi kalian bangun jam berapa ya? Iya, jam 5. Kemudian sarapannya jam berapa? Selanjutnya kalian belajar pukul berapa ya? Iya, semua aktivitas yang kita lakukan itu pasti selalu berhubungan dengan waktu. Sekarang coba amati pukul berapa ya hari ini? Iya, sekarang pukul 8. Pintar. Tepuk tangan untuk Mbak Revi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang satuan waktu jam. Apa sih jam itu? Jam merupakan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Satuan yang bisa digunakan untuk menyatakan satuan jam yaitu menit dan detik. Nah, ini adalah salah satu jam analog. Jam analog itu jam yang menggunakan jarum jam. Di sini ada jam beker, kemudian jam tangan, dan jam dinding. Nah, coba kalian amati jam ini. Jam ini terdiri dari apa saja ya? Iya, pintar. Ada jarum pendek, kemudian jarum panjang, dan jarum tipis. Nah, jarum pendek itu digunakan sebagai penunjuk jam. Kemudian jarum panjang digunakan untuk menunjukkan menit. Nah, sedangkan jarum tipis itu digunakan untuk menunjukkan detik. Nah, bagaimana ya cara menentukan menghitung menit itu? Kita belajar bersama-sama ya. Nah, cara menentukan menit itu dengan kelipatan 5. Dihitung dari angka 12 dulu. Dari 12 dihitung 0, kemudian loncat ke 1 dihitung 5, kemudian kedua 10, ketiga 15, kemudian 20.
kemudian 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 sampai pukul 12 kembali. Nah, coba ini diamati, ada pukul berapa ya saat ini? Iya, pintar. Jarum pendeknya terletak pada angka 10 lebih sedikit dan jarum panjangnya terletak pada angka 2. Jadi 2 di situ menunjukkan angka 10 menit. Jadi jam 10 lebih 10 menit. Nah, anak-anak, sekarang kita bahas bersama-sama. Jam ini menunjukkan angka berapa ya? Pendeknya menunjukkan angka 1 lebih sedikit. Kemudian panjangnya di angka 3, berarti menunjukkan 15 menit. Jadi jam berapa ya hari ini? Jam 1 lebih 15 menit. Nah, lanjutnya ini pukul berapa ya? Kita bahas bersama-sama ya. Di sini jarum pendeknya menunjukkan angka 9 lebih sedikit dan jarum panjangnya menunjukkan angka 6. Jadi pukul setengah 10 atau 9.30. Nah, bagaimana anak-anak, sudah paham dengan materi ini? Kita lanjut lagi ya. Kita menunjukkan pukul pada jarum jam. Tadi mengetahui pukul berapa, sekarang menunjukkan jarum jam 07.30, berarti pendeknya ada di 7 lebih sedikit dan panjangnya ada di 6. Kemudian ini yang satunya 5.45, berarti pendeknya di 5 dan panjangnya di 45. Oke. Nah, anak-anak, sistem jam itu ada 2, sistem 12 jam sama sistem 24 jam. Sistem 12 jam itu jangka waktu 24 jam yang dibagi menjadi 2 waktu, yaitu ada AM atau yang disebut dengan pagi dan juga PM yang disebut dengan petang. Kemudian yang kedua ada sistem 24 jam, standar waktu di mana hari dimulai dari tengah malam hingga tengah malam dan dibagi menjadi 24 jam. Jadi satu siang itu tidak ditulis dengan angka 1 tetapi ditulis dengan angka 13. Nah, sedangkan untuk 5 sore itu juga tidak ditulis dengan angka 5 sore tapi ditulis dengan jam 17.00. Sudah paham? Oke. Nah, sekarang ibu akan mengajari kalian tentang menghitung lamanya waktu. Perhatikan cerita berikut ya. Budi bermain layang-layang dari pukul 15.10 hingga pukul 16.30. Budi bermain layang-layang selama berapa menit ya? Ada yang tahu? Kita bahas bersama-sama ya. Nah, tadi Budi mula-mula 16.30 dikurangi 15.10, jadi 1.20. 1.20 berarti 1 jam 20 menit. 1 jamnya berapa menit ya? Iya, pintar, 60 menit. Jadi 60 menit ditambah 20 menit hasilnya 80. Iya, pintar, tepuk tangan dulu. Oke. Nah, bagaimana anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, sepertinya sudah paham semuanya ya. Kalau gitu, ibu akan membagi kelompok menjadi 5. Nah, kita berhitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, sudah cukup. Nah, anak-anak, kita tadi kan sudah belajar materinya. Sekarang ibu minta kalian mengerjakan soal. Nanti ibu akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Kalian menjawabnya di lembar kerja yang ibu bagi ya. Oke, sekarang nomor 1. Perhatikan cerita di bawah ini. Siti melihat jam dinding.
Siti bertanya kepada ibu, jam berapakah sekarang? Ibu menjawab pukul 11. Bagaimana ya cara menulisnya? Coba kalian gambar di lembar kerjanya sendiri bagaimana cara menulis jam 11. Kemudian 15 menit kemudian Siti itu makan siang, berarti Siti makan pukul 11.15. Kalian harus menggambar pukul 11 dan pukul 11.15. Oke. Nah, yang kedua, pada saat hari libur sekolah, Ani dan Susi itu pergi ke Tugu Pahlawan Surabaya. Ani itu berangkat dari kota Jakarta ke Surabaya itu 5 jam. Nah, sedangkan Susi itu berangkat dari Gresik ke Surabaya itu membutuhkan 2 jam. Berapa yang membutuhkan waktu yang paling lama ya? Iya, yang membutuhkan waktu paling lama yaitu Ani. Oke. Nah, ini soal yang selanjutnya. Nanti kalian langsung saja kerjakan di lembar kerjanya yang sudah dibagi. Nah, anak-anak tadi kan sudah mengerjakan diskusi bersama-sama LKPD 1. Nah, sekarang ibu akan membagikan LKPD lagi. LKPD yang kedua yaitu nanti caranya itu kalian menjawab benar atau salah. Jadi kalian di situ berkelompok diskusi menentukan benar apa salah. Kemudian setiap perwakilan kelompok maju ke depan mempresentasikan, dan yang lainnya nanti memberikan tanggapan jawabannya benar atau salah. Bagaimana, sudah paham tentang tugasnya? Iya, terima kasih. Nah, anak-anak, kita tadi sudah berdiskusi bersama-sama, sudah mengerjakan tugas bersama-sama. Kita sudah melakukan semua kegiatan dengan baik dan benar. Nah, bagaimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini? Mau? Nah, semuanya berdiri terlebih dahulu ya. Kita ice breaking bersama-sama. Tirukan ibu terlebih dahulu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Atas, atas, atas. Bawah, bawah, bawah. Atas, atas, bawah, bawah. Ayo bertepuk tangan. Kanan, kanan, kanan. Kiri, kiri, kiri. Kanan, kanan, kiri, kiri. Ayo bertepuk tangan. Besar, besar, besar. Kecil, kecil, kecil. Besar, besar, kecil, kecil. Ayo bertepuk tangan. Oke, bagaimana? Sudah bisa? Kita bernyanyi bersama ya. Nah, anak-anak, bagaimana, sudah semangat ya? Tadi sudah melakukan ice breaking. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ibu mau tanya, hari ini kita belajar tentang apa saja? Coba angkat tangannya. Iya, pintar. Kita hari ini sudah belajar tentang satuan waktu pada jam, yaitu ada menit dan ada detik. Nah, tugas kalian di rumah menuliskan kegiatanku sehari-hari. Nanti kegiatan kalian ditulis mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, dan ditentukan jamnya pukul berapa. Misal Ani bangun tidur pukul 5, berarti Ani harus menggambarkan jarum jam pukul 5 itu bagaimana. Bagaimana, sudah paham? Oke, nah anak-anak, sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, ibu minta duduknya yang rapi terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama. Alat tulisnya dimasukkan ke dalam tas. Ibu minta tolong kepada Mbak Revi untuk memimpin doa pulang. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus
solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nah, hati-hati ya yang pulangnya jalan kaki, yang belum dijemput nanti kalian menunggu dulu. Oke, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.